Tabut perjanjian. Ternyata. Ya Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology. Saya akan membahas tentang tabut perjanjian. Ternyata. Ya. Ini pengantar dulu ya. Katolik dan Protestan selalu menjegal kebenaran Kristen. Ingat ya, Katolik itu bukan Kristen, Protestan bukan Kristen. Mereka selalu menghalang-halangi Kristen. Allahnya orang Kristen tidak boleh satu, harus Tritunggal. Allahnya orang Kristen tidak boleh roh, tetapi harus pribadi, hakikat. Allahnya orang Kristen tidak boleh punya nama Yesus, harus punya nama Bapa. Tuhan dan Allahnya orang Kristen tidak boleh sama. Tuhan itu harus beda dengan Kristen. Itu Katolik dan Protestan terus menjegal orang Kristen. Ya, Katolik bukan Kristen, Protestan bukan Kristen. Katolik dan turunannya termasuk Ortodok bukan Kristen. Protestan dan turunannya termasuk pantai-pantaian, karismatik, Mormon, Advent bukan Kristen. Ya, mereka terus menjegal. Ya, Allah tidak boleh esa. Ya, pokoknya dijegal-jegal terus. Memakai apa instrumennya? Instrumennya memakai Alkitab Ibrani Yunani yang sudah tercemar. Elohim kan udah tercemar. Tidak pernah ada Alkitab kok Elohim, nggak pernah ada. Beresit bara Elohim nggak pernah ada. Adone, Hasim nggak pernah ada. Tritunggal, Theos ya toh. Apa itu? Yahid nggak pernah ada kayak gitu. Kalau Tauhid itu jamak. Tauhid itu Arab, Yahid itu Ibrani Yunani itu jamak. Kalau Ahad itu esa. Ya, mereka Ahad diganti dengan Yahid dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya orang Kristen itu Allahnya jangan satu, jangan roh, jangan maha hadir, jangan esa, jangan punya nama Yesus. Sang pencipta itu jangan Yesus. Ya maha kuasa itu jangan Yesus. Harus Bapa. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu saya akan masuk di dalam tema kita tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ukurannya segini ya. 75 itu lebarnya. Panjangnya 125, tingginya 75. Anda lihat meja sekretaris lah, itu tingginya 75. Meja makan juga 75 rata-rata. Ya, jadi setinggi meja, lebarnya itu 70 cm ya, dua keramik 30 cm lebih itu baru 60 tambah setengah, dua keramik setengah ya. Bapak Ibu kalau di rumah ada keramik, rata-rata kan keramiknya 30 cm, dua keramik lebih setengah, itu lebarnya. Panjangnya 4 keramik lebih sedikit, 4 keramik kan 120, ini 125. Lebarnya 2 keramik setengah lebarnya, panjangnya 4 keramik lebih sedikit, tingginya 1 meja sekretaris. Kan gede itu Pak, lah iya. Ruangannya gede, betul. Tapi kenapa cuman isinya kedua loh batu, tongkat Harun, sama segumer mana? Segumer itu semangkok lah. Ya. Kosong dong di dalam, kosong. Dulu saya juga berpikir, ini kotak segede ini. Kosong dalamnya. Saya dulu juga berpikir begitu loh. Dulu waktu saya di Tritunggal, saya itu kan disesatkan oleh doktrin maha sesat Tritunggal itu 35 tahun. Ya. Wah, saya bersyukur luar biasa ya loh. Ya, kayaknya nggak ada deh orang yang berani se-ekstrim saya keluar dari sinode Tritunggal yang membesarkan saya ya. Segede itu ya toh, kotak segede itu isinya kosong di dalam. Cuman segumer mana, semangkok mana, tongkat Harunnya bisa masuk itu. Kan 125 ya tongkat Harunnya, berarti berapa itu? Mungkin 115 gitu masuk. Tongkat Harunnya berbunga dan berbuah. Mas ya.
Terus ada kedua loh batu. Kedua loh batu itu berapa sih? Ya paling paling segini kali ya. Ya, 60 gitu. 60 kan tangkepan gini. Ya, kedua loh batu ditempelin ditangkep gini. Ya, 10 firman kosong di dalam. Saya juga bertanya-tanya dari dulu nih. Tapi keajaiban muncul ketika ternyata orang hiruk pikuk ada di mana itu tabut perjanjian. Lalu muncullah Ron White gitu. Tahun berapa itu? 90-an lah mungkin ya. Saya menemukan kotak perjanjian, nangis-nangis dia. Ada di bawah celah tiang salib, darahnya mengering dan lain sebagainya. Tipuan, akhirnya dibunuh itu kan. Setelah dia membuat kesaksian dibunuh sama agen-agen Mossad. Nipu itu. Saya baru tertempelak tahun 2019. Ketika saya memutuskan keluar dari sinode yang 35 tahun, ya, saya ikut di sana, saya disesatkan di sana oleh Tritunggal Maha, sesat Maha Bejat itu ya. Terus saat itu saya baru tahu seluruh jagat kependetaan nggak ada yang tahu di mana adanya tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19. Di surga ternyata tabut perjanjian. Lalu saya membuat tayangan 2019, heboh semua. Iya ya, berarti nipu semua tuh Israel yang katanya Ron Wyatt itu. Nipu semua itu. Katanya ada di Ethiopia, nipu. 2019 saya sempat buat tayangan tabut perjanjian ada di surga. Malah saya bikin kuis waktu itu di pengajaran Alkitab. Sudah saya sebutkan sih, tapi keluar itu sama siapa yang bisa menjawab ada di mana tabut perjanjian. Ya. Lalu masih belum selesai. Kenapa kosong? Itu cuman isinya tongkat Harun satu mangkok mana, padahal gede loh. 125 kali 75 kali 75 itu kan gede. Ya, satu meja sekretaris itu loh. Meja sekretaris itu ukurannya 120. Ini 125. Lebarnya cuma 60 meja sekretaris. Ini 75, lebih lebar sedikit ya. Lebih lebar. Tingginya sama 75 ya. Gede itu, Pak. Kok kosong, ada apa? Lalu 2023 belum lama memang. Oke. 2022 akhir deh. Mungkin November itu ya. Saya sudah tahu bahwa ketika kami sering debat, lawan debat itu selalu membawa setumpuk Alkitab, malah dua tumpuk Alkitab. Ya. Dulu saya masih begini, Tuhan Yesus, Engkau Allahku yang kusembah. Ketika aku membuat pengajaran yang Alkitabiah, sumbernya dari mana? LAI. Saya diketawain. HTD beraninya cuman LAI, nggak berani pakai Yunani sama Ibrani. Tapi saya belum ketemu kata kuncinya. Saya cuma ngomong gini, mohon maaf kami pakai LAI karena di tempatmu yang Ibrani sama Yunani itu tidak ada Yesus Allah. Cuman begitu saya ngomongnya. Saya belum ngerti sejarahnya. Ya. Di situ tidak ada Yesus Allah. Jadi mohon maaf, Alkitabmu yang dua tumpuk itu, bahasa saya dulu, bakaran, obongen. Itu di situ tidak ada Yesus Allah masalahnya. Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa, di situ nggak ada. Kami memakai LAI, ada di sini semua. Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, dari sebelum segala abad, sekarang selamanya. Ya, jadi saya tidak pernah bisa diserang pakai Alkitab Ibrani Yunani. Karena saya sudah ngomong begitu. Sorry, itu buangan. Di situ kan Yesus nggak ada Tuhan Allah toh. Yang jadi Allah entah siapa di situ. Iya Pak, ya sudah, itu bakaran aja, obongan, saya bilang begitu. Saya baru tahu 2022 akhir. Ini ketika saya diberi hikmat tentang yang namanya The Dead Sea Scroll. Lalu saya bisa diberi hikmat membuat urutan-urutan. Ya. Kenapa Alkitab yang sekarang beredar di seluruh jagat raya ini, dari kutub utara sampai kutub selatan, yang beredar itu menerjemahkan dari bahasa Inggris. Ini menempelak saya. Loh. Kenapa tidak dari Ibrani? United Bible Society memunculkan pakai bahasa Inggris. Lalu saya diberi hikmat, dulu saja Yesus menyampaikan pakai bahasa Aramaik, oleh para penulis ditulis pakai bahasa Yunani. Karena Yunani bahasa lingua franca waktu itu. Ya. Kenapa Yesus berkata-kata kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yudas,
Yesus itu berbicara pakai bahasa Aramaik, tetapi ditulis Alkitabnya pakai bahasa Yunani. Kenapa? Karena lingua franca Yunani. Saya baru ngeh, kenapa 1963 Alkitab yang bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan bahasa Yunani Perjanjian Baru, kenapa dimunculkan, disatukan pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris lingua franca. Dari situ saya tertempel, oh, berarti sekarang Alkitab di seluruh jagat raya ini isinya sama, walaupun bahasanya berbeda. Isinya adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Nggak ada Tritunggal, Pak, nggak ada. Makin mantep lah saya. Maka saya beritakan itu, di jagat raya tidak akan pernah Anda ketemu ada Allah Tritunggal. Dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan. Lalu pertanyaan muncul, lah yang Alkitab asli kemana Pak ATD? Alkitab yang Ibrani yang sudah mengalami di dalam berbagai penulisan ulang tentu saja karena umurnya udah terlalu lama. Alkitab Yunani yang dikumpulkan dari The Dead Sea Scroll itu asli itu, ya. Kemana? Saya dapat jawaban ternyata 1965 hilang. Kok hilang Pak? Iya, sudah difoto-foto sama UBS, difoto-foto, didokumentasi ya toh. Ya, yang disebut kodek gitu ya. kodek ya sudahlah. Ya. Hilang. Saya lama itu berumur. Ini hilangnya kemana ini? Ya. Kalau dibilang Alkitab UBS in English. Ya, British Basic English, King James Version sama New English Translation. Udah pokoknya Alkitab bahasa Inggris saja udah. Ya. Anda itu referensinya pakai bahasa Inggris. Lalu yang aslinya kemana? Hilang. Ya, saya lama itu. Di mana ini ya? Bagaimana ini? Lalu oleh hikmat Roh Kudus kan Yesus ya. Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Dia memberi hikmat. Kamu ingat nggak tabut perjanjian? Bukankah aku sudah memberitahu kepada saya bahwa pikiranmu itu sudah memikirkan kenapa tabut perjanjian kosong, melompong, cuman isi tongkat satu, segumer mana semangkok sama kedua loh batu, padahal gede itu ruangannya. Ya, 125 kali lebar 75 kali tinggi 75 loh. Kan gede itu. Saya baru tahu dengan hikmat Allah. Itu Alkitab Perjanjian Lama yang bahasa Ibrani sama Perjanjian Baru yang Alkitab Yunani itu yang sudah melewati berbagai ditulis ulang, kan pasti sudah rapuh kalau itu disimpan di tabut perjanjian. Silakan Anda berteori apapun juga nanti pas muat. Silakan Anda. Saya sudah coba mengutak-kutik ya. Perjanjian Lama 69 kitab kira-kira perkamennya setebal apa ya? Kalau disusun-susun di dalam kotak itu plus Perjanjian Baru pas. Silakan kalau Anda nggak punya kerjaan, Anda hitung-hitung. Saya sudah dengan hikmat Allah. Ya. Lalu ditambahin lagi. Terus ngapain disimpan di surga? Ya, karena nanti dipakai. Dipakai kapan? Saya juga baru diberi hikmat. Di dalam masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Mengapa di dalam Lukas pasal 22 Yesus berkata, aku tidak akan makan Paskah lagi sampai digenapi di kerajaan Allah. Di masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Artinya nanti di kerajaan 1000 tahun, tradisi Paskah dihidupkan lagi. Paskah itu kan pasti hubungannya sama Musa. Nanti Musa dihidupkan kembali. Hidup kembali di dalam Wahyu 20 ayat 4, termasuk para rasul yang lain juga hidup kembali di dalam masa 1000 tahun. Ini tugasnya Musa. Kita mengadakan Paskah lagi ya, ini di masa 1000 tahun nanti ya. Di kerajaan 1000 tahun. Ini kita mengadakan Paskah lagi, Musa lah yang jelasin. Hei warga dunia, semua dari Israel nanti dikomandoin dari Israel. Ini loh, kenapa Paskah ini ceritanya ini dia buka lagi tuh Alkitab. Ya, dia buka lagi Alkitab yang di tabut perjanjian itu. Nih loh. Jadi nanti tabut perjanjian waktu bait Allah ketiga diturunkan lagi ke bumi. Ini loh, ini dulu perintah itu gitu, seperti itu. Paskah itu asalnya dari sini. Ini aturannya seperti ini ya, seperti itu. Ya.
nanti dipakai. Lalu Injil yang diberitakan Yesus, Injil itu Yesus yang diberitakan Yesus kekal. Dulu Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Nanti Yesus dan pembantu-pembantunya termasuk Musa dan lain-lain akan memberitakan Injil yang kekal di dalam Wahyu 14 ayat 6 yang diberitakan Injil yang kekal. Jadi Yesus itu sebagai Alfa Omega kekal. Kalau dulu kan Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Nanti Yesus itu sebagai yang duduk di tata surga. Nanti di kerajaan 1000 tahun, Yesus itu adalah Allah kekal, maha kuasa Alfa Omega. Saya juga baru dapat pencerahan itu. Oh, berarti gunanya disimpan dalam tabut perjanjian untuk itu, betul. Ya, lalu saya membuat tayangan, wahai saudara-saudaraku umat Katolik dan umat Protestan, tak kasih tahu ya, Alkitab yang kamu bangga-banggakan, yang sudah tercemar dengan ajaran Tritunggal, Ibrani dan Yunani itu sudah expired, sudah diganti dengan yang bahasa Inggris. Diizinkan oleh Yesus, jelas, karena Yesus itu sebagai yang menjaga Alkitab. Ya, jadi hari ini para Romo masih pegang itu. Dia akan berusaha untuk menjegal Kristen. Kristen Allahnya jangan esa. Dia comot itu ayat. Allah itu Tritunggal berdasarkan bahasa Ibrani, Elohim berdasarkan bahasa Yunani begini begitu. Romo-romo Katolik melakukan itu, pendeta-pendeta Protestan melakukan itu, apologeter Katolik Protestan melakukan itu. Tak kasih tahu. Ayo move on. Alkitab andalanmu Ibrani Yunani yang sudah tercemar itu batal. Sudah diganti pakai Alkitab bahasa Inggris. Dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan, jangan harap kamu ketemu Tritunggal. Jangan harap kamu ketemu Yesus gondrong masih sujud kepada bapa iblismu. Ngerti? Ya. Kita harus tahu ini, wahai para apologeter yang berkoar-koar nyebar bau mulut, tak kasih tahu. Yesus gondrong itu tidak ada, Tritunggal itu tidak ada, Bapa itu tidak ada. Bapa di surga tidak ada, Bapa di kiri, Yesus di kanan tidak ada. Itu Bapa iblismu. Dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan. Saya diizinkan diberi hikmat ini, misteri daripada tabut perjanjian. Ternyata tabut perjanjian itu isinya di dalam itu pantes dulu kosong. Segede gitu, saya udah mikir dari dulu. Ini segede meja sekretaris, lebarnya lebih lebar dari meja sekretaris, panjangan dikit dari meja sekretaris, itu kosong melompong. Kalau cuman isinya 2 loh batu setangkep gini kan. Ya, ditangkepin gini, ditambah lagi tongkat doang, 1 sama segomer itu kan semangkok lah ya. Semangkok mana lah, terus kenapa kosong melompong? Disiapkan untuk Alkitab. Gara-gara penyesatan maha sesat yang namanya Konsili 325, lalu Yesus itu intervensi, umpetin dulu di gua-gua di Laut Mati, sampai nanti terjadi perang salib, perang dunia ke-1, perang dunia kedua. Setelah Indonesia merdeka, ya muncullah yayasan itu UBS, lalu semua kumpul ke sana. 1963 muncul Alkitab bahasa Inggris, disebar ke seluruh jagat raya. Yang aslinya diangkat ke surga. Clear toh? Nanti masih dipakai lagi di kerajaan 1000 tahun. Very very clear. Nggak ada pendeta manapun yang bisa. Ya saya bersyukur karena saya diberi hikmat seperti ini. Ini pertanyaan lama saya loh. Kenapa itu tabut perjanjian kok kosong melompong? Ternyata disiapkan untuk Alkitab. Nanti akan terbukti di dalam masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, Musa membacakan lagi itu. Musa hidup kembali. Pak, bener Pak, hidup kembali. Baca Wahyu 20 ayat 4. Mereka hidup kembali. Ya, ada yang memerintah jadi raja, termasuk Musa. Nanti bacain gini kan, soalnya Paskah ada lagi. Musa akan cerita, dulu Paskah itu aku loh, ini loh kronologi terjadinya Paskah. Dia bacain tuh. Clear? Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudaraku Katolik dan Protestan, sudahlah ya.
kamu jadilah orang Nasrani. Sebab sebaiknya jangan sebut Yesus. Sebutlah Katolik itu Dafar. Dafar itu sama saja dengan Hologos. Kalau Protestan sebutlah Hologos. Kalau itu sebutlah Hadafar. Kan kalian lebih Ibrani toh, suka Ibrani. Katolik suka Ibrani. Yesua H, Masiah, maka Hadafar. Hadafar itu ya sama dengan firman itu, sama dengan Hologos. Jangan sebut Yesus. Kamu bukan Kristen. Ya Katolik kamu bukan Kristen. Protestan kamu bukan Kristen. Kalau mau jadi Kristen itu penyembah Yesus Kristus. Nggak usah diputer-puter, Bapak dalam nama Yesus lah apalah. Kalau mau jadi Kristen, kalau mau selamat, ya. Ya apologeter Katolik mana? Sudah nggak ada yang nongol. Batuk nonong sidik, ya toh, dagu bewok. Ya. Tak kasih tahu, ya. Ini ada diizinkan memberitahu seperti ini. Ya, para demikian pula para siapa? Mukalap, ya. Udah nggak usah membawa setumpuk buku lah, nggak usah. Obongen. Ya, para apologeter yang ngaku apologeter ya. Budi asal-asalan, empret sorry ya toh. Siapa lagi itu ya, mampet ya mampet, siapapun yang mengaku-ngaku sebagai apologeter dari Tritunggal, nggak usah bawa kitab setumpuk, nanti cuma tak bilang obongen, kasihan toh kamu, bakaran. Sudah batal, sudah muncul Alkitab bahasa Inggris, ayo ya kalau mau dialog sama HTD pakai Alkitab yang bahasa Inggris, boleh British Basic English, boleh New English Translation, boleh untuk King James Version. Lalu pakailah bahasa Indonesia LAI yang ada huruf merah sama huruf hitam. Kamu dokter katanya. Nanti tak jelasin TK kamu di tempat kami. Ya, doktermu itu TK di tempat kami tak kasih tahu. Betapa rendah sekali ilmumu karena yang kamu pelajari teologi. Belajarlah Alkitab di tempat kami. Ya. Dokter kok nggak tahu Yesus itu sebelum jadi manusia jadi apa? Ayo, pertanyaan simpel tuh. Yesus itu sebelum jadi manusia jadi apa? Ya nggak ada Yesus sebelum manusia. Itu ngaku dokter itu. Sekolah 9 tahun. Ngaku Romo sekolah 12 tahun. TK kamu di tempat kami. Ya, ayo ya. Yang mau dialog, mau debat sama saya nggak usah bawa-bawa Alkitab. Alkitab bertumpuk-tumpuk. Nanti cuma tak bilang obongen, bakaran. Batal ya Pak, pakailah Alkitab bahasa Inggris. Ini intervensi dari Yesus. Gara-gara kamu memunculkan konsili maha sesat 325. Ya seperti itu. Silahkan Anda tetap jadi Tritunggal silahkan karena nanti butuh musuh. Yesus itu butuh musuh. Ya waktu perang Harmagedon jumlahnya 12.450.000.000 orang akan dibunuh. Makanya nanti darahnya setinggi kekang kuda, lebarnya selebar kota Yerusalem, mengalir dari Yerusalem sampai ke tanah Arab 300 kilo, mungkin bisa sampai Arab Saudi mungkin mendekati. Tak kasih tahu. Ya. Jadi kalian tetaplah jadi Babel besar, tetaplah jadi 666, tetaplah jadi antikristus. Kalau mau tobat, ayo masuk di 15%. 15% yang akan masuk surga. Nggak banyak kok. Ya. 566 miliar nanti penghuni neraka, 100 miliar penghuni surga. Kalau mau gabunglah ke dalam yang 100 miliar. Ya, ini semua akan nyata diawalin dengan habisnya kemuliaan Kedar Arab. Kedar Arab akan habis, mulai gabung ke Tritunggal, ya, sudah berkiblat ke Roma. Gereja-gereja sudah banyak muncul di Arab. Tapi 15% diantaranya akan jadi Kristen. Selebihnya akan jadi sana. Ya ikut gabung sama nanti jadi musuhnya Yesus. Akan dimulai dengan kemuliaan Kedar akan habis. Anda mau ngomong apa saja ayat Alkitab nggak bisa dibantah. Yesaya 21 ayat 16. Kemuliaan Kedar akan habis masa kerja prajurit. Saya sudah hitung sebelum tahun 3000 habis kemuliaan Kedar. Bukan negara Arabnya habis, tapi citra Arab akan habis. Citra Arab itu kan sekarang kayak gitu tuh. Nanti akan berubah citra Arab. Akan seperti Eropa. Ya aku nggak usah cerita mereka sedang bikin ini itu, betul nggak?
Ya, nanti akan menjadi Eropa. Ya, Eropa ngepro pilihannya ada dua. Mau jadi pro Kristen 15%, selebihnya nanti jadi musuhnya perang Harmagedon. Karena harus 12 miliar. Nanti pada tahun 4930 penduduk bumi ini sekarang kan 7,5 sampai 8. Ini baru tahun 2000. Tahun 4900 populasi dunia itu akan 15 miliar. 85%-nya 12 miliar 450 juta akan dibunuh nanti. Klop menggenapi Wahyu 14 ayat 20, baca Wahyu 14 ayat 20, darahnya setinggi kekang kuda, lebarnya se-Yerusalem, mengalir 300 km, 200 mil darat. Itu harus pasti terpenuhi itu. Makanya bagi saya sih santai-santai saja. Anda mau tetap jadi Tritunggal ya silahkan. Memang nanti Yesus perlu musuh kok. Ya. Nah kalau kamu semua tobat, yang tobat itu 15% aja. Ayo ikut sekolah Alkitab yang mau tobat. Yang mau tobat ikut sekolah Alkitab cuma 15%. Selamat, dijamin masuk surga. Ya. Ikut sekolah Alkitab, dibaptis di Cibubur setiap hari Sabtu. Kemudian di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Jadilah orang Kristen, westo, jaminan mutu, jadilah orang Kristen. Ya, semua pertanyaan Anda bisa dijawab. Begitu ya, tabut perjanjian ternyata Allah sudah menjawab pergumulan saya. Kenapa tabut perjanjian kosong? Sudah dijawab. Jadi isinya tabut perjanjian itu sekarang ada di surga ya. Wahyu 11 ayat 19. Isinya apa? Alkitab Ibrani dan Yunani. Ya, kemudian tongkat Harun, kemudian kedua loh batu, dan segumer mana. Jadi jadilah orang Kristen benar, Alkitabiah, sembahlah Yesus Kristus, Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab biar clear, biar paham Alkitab di atas rata-rata, gratis ikut sekolah Alkitab di tempat kami. Kemudian baptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin selamat. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu yang akan selamat masuk surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, padat, singkat, dan clear meskipun 27 menit. Haleluya. Amin.